Hai kawan-kawan, bertemu lagi di channel R9S. Oke, pada hari ini saya akan review satu decoder, satu video kamera yang kecil. Ini kawan-kawan. Oke, macam inilah keadaan video kamera ini yang kecil nih. Jadi ini tidak jenama ya. Siapun tidak tahu apa nama dia nih. Yang tulis ini SD camera. Mungkin inilah kali dia punya jenama nih. Oke, ini kamera ini disertakan dengan Type-C kabel. Ini saja kamera dengan Type-C. Ini boleh laras ya 180 derajat. Dan ini adalah sensor dia. Di sini pula adalah ini macam ini keadaan dia. Tidak nampak kawan-kawan. Oke, yang di bawah sekali ini adalah tempat memori card ya, memori slot. Maksimum memori ini dia boleh angkat sampai 256 GB. Memori saya ini sampai 256 GB. Dia dapat detect juga nih. Ini Type-C dan ini button reset dan ini entah apa ini model atau mood. Siapun kurang pasti ini. Dan ini adalah mic. Ini adalah screen dia. Dan tidak tahulah apa ini. Next song, last song. Ini button recording. Kamera ini berharga Rp60, lebih kurang 60 ringgit. Mungkin ada yang lebih murah dari ini. Oke, saya akan coba ambil video menggunakan kamera ini. Ini bagus nih kawan-kawan. Boleh taruh di pocket. Kalau kita jalan-jalan taruh di pocket sambil rekam. Cuma dia video dia agak bergoyang lah, bergerak. Sebab ini kamera tiada stabilizer. Format dia ini format AVI. Oke, ini kawan-kawan. Dia punya berat nih 25 gram. USB 2.0 high speed. TF-HUD 4 GB sampai 128, maksimum 256 GB. Memory card ini dari 4 GB sampai 128 GB, maksimum 256 GB. Baterai 3.7 400 mAh. Oke, pandai-pandai lah baca. Oke, menurut di sini kalau device tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, sila cas baterai setiap 3 bulan. Lebih kurang macam itulah tuh. Produk nih kalau saya tarik dan masak dan setting dia kena guna komputer. Nanti saya tunjukkan. Oke kawan-kawan, ini adalah memory card. Saya sudah masukkan di komputer. Ini di dalam memory card ya, ada DCIM dengan user config. Ini saya sudah sambungnya kawan-kawan. Jadi cara untuk edit ini adalah dengan ini ya, klik akan keluar macam nih. Ini adalah untuk edit tarik, masa, resolution, recording mode, motion detection, recording time watermark,
recording time. Maksud dia nih, sekarang berapa jam 4.25. Jadi di sini enam belas 25. Oke, F bermaksud 180p shooting. Maksudnya ini dia guna yang 1080p. Kalau H adalah 720p. Ini manual ya, guna komputer, bukan guna di kamera. Motion detection nih, maksudnya nih kalau dia detect yang bergerak nih, dia akan auto record lah. Tapi saya kasih off saja nih. Oke, macam ini nih kawan-kawan. Settingnya ini ada lain sedikit ya, manual guna komputer. Kamera ini menggunakan file system FAT32. Jadi sebelum masukkan di sini paling bagus backup dulu. Ini sampai memory card nih 256 GB, saya sudah kasih masuk di sini. Ada file di dalam, saya punya gambar, video semua. Nasib baik saya sudah backup. Tapi bukan semua lah. Bila saya sudah masukkan di sini, saya konektikan komputer, hilang semua, kosong. Tapi kalau saya format nih guna FAT32 tidak dapat di komputer, dia NTFS dengan EX4. Tapi dia di sini dia otomatis jadi sistem dia jadi FAT32. Sama satu lagi, mula-mula saya cucuk ini di komputer. Ini device ini dia tidak detect. Jadi saya terpaksa guna yang MMC console untuk mengaktifkan drive untuk device ini. Baru dia dapat dilihat di komputer. Dan dia menggunakan format AVI, jadi paling bagus install codec untuk AVI, yaitu K-Lite codec di komputer, baru dia dapat play, baru video ini dapat di play dari rekaman ini. Oke, lepas ini saya akan rekam menggunakan ini. Kita akan tengok macam mana quality dia, kamera, video dan video. Hai kawan-kawan, bertemu lagi di channel R9S. Oke, sekarang saya ada di kampung, saya di rumah. Sekarang lebih kurang jam 4 lebih, pukul 4.27. Saya sedang review video kamera ini yang kecil nih. Ini saya beli di Shopee, lebih kurang harga dia 60 lebih ringgit. Ini made in China dan ini tidak jenama, tetapi quality dia ini ada oke juga. Ada dua quality dia. Yang pertama adalah 180p dan yang kedua adalah 720p. Oke, macam inilah keadaan quality dia kawan-kawan. Oke kawan-kawan, macam inilah keadaan video yang saya rekam menggunakan kamera mini ini. Terkejut sudah ini anjing, terkejut nih anjing, dia menyelak sudah saya. Inilah nih mangga nih, selalu budak-budak naik ini.
ini semua dong naik di sini main-main. Ini belum lagi berbuah nih. Kalau dia berbuah nih, bagus. Yang sebelah tuna pula dia berbuah sudah. Mula berbuah sudah ini. Ini adalah limau. Semak sudah di sini. Sebelah sana ada sawit mentua juga, mertua saya. Jalan Kerimbuanan. Sebelah sana adalah Jalan Lab. Sebelah sini naik ke atas adalah Jalan Kerimbuanan. Kada ka pangusig daw ko, kada pangusig. Ako mo mangiti. Oke, sekarang saya tes rekam bunga-bunga yang sangat cantik ini. Nah, kawan-kawan, ini bunga. Ini bunga kertas. Nah, ini lagi bunga yang cantik. Oh iya, ada merah jambu di warna. Tapi ada duri ini kawan-kawan. Nih duri, dia ada duri. Berduri nih. Oke kawan-kawan, saya pun lapar sudah. Jadi bini saya pun dia makan sekarang. Hah? Apa pula bikin malu? Bukan bikin malu nih. Ini kenangan juga Bani, ini kenangan juga. Nanti bila sudah tua nih, oh begini pula dulu lagi kan. Nah, ini bini saya. Nah, tengok dia makan. Ini si Yoyo, tuh nasi Injol, senyum enggak, tengok sini. Tadi kan kamera dia kecil. Haika, mamam. Tuh, nah lagi anak saya satu. Yang satu orang dia belum balik lagi, dia jalan tadi. Ini lagi nih satu nih, si Jordan. Oke kawan-kawan, demikian dulu video saya pada hari ini, review saya tentang kamera kecil ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Secara keseluruhannya video record ini sangat bagus, cuma ada beberapa kekurangan lah. Setting dia semua pun tidak boleh set di kamera ini, set melalui komputer saja. Saya belum tes lagi nih secara jangka masa yang lama lah untuk merekam. Nanti saya akan coba. Oke juga ini kamera ini, tapi paling bagus beli yang anulah, yang kamera yang macam GoPro macam itu kan, baru puas hati. Oke kawan-kawan, demikian dulu video saya, dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Oke, salam hormat dari saya dan bye bye. Oke kawan-kawan, inilah keadaan video tadi yang saya rekam menggunakan kamera kecil ini di laptop. Jadi saya akan edit ini menggunakan handphone. Cara ini adalah saya ambil data ini, saya masukkan dulu di laptop, kemudian baru saya copy masuk di handphone, baru saya edit menggunakan KineMaster. Oke kawan-kawan. Kawan-kawan, demikian dulu review saya tentang kamera kecil ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Oke, bye bye.